kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Tak kuat. Aku pasti bisa gila. Depresi dan stres. Mari kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadirul Ulum dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir NIM 30124039. Saya akan melaksanakan tugas UTS yang diampu oleh beliau Bapak Adib Aunillah Pasha MSI. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih. Saya akan menerangkan poin-poin. Di antaranya adalah sejarah peradaban bangsa Arab pra-Islam. Sebelumnya bangsa Arab itu sebelum kedatangan Islam sendiri disebut dengan kaum jahiliyah, yang mana kaum jahiliyah ini yang tadinya kaum Arab itu maju itu mengalami kemunduran karena kaum jahiliyah itu mempunyai kebiasaan yang sangat buruk, seperti halnya membunuh bayi perempuan, meminum minuman keras, terus mereka menyembah berhala, mereka menyembah api. Intinya kaum jahiliyah mempunyai kebiasaan yang sangat buruk. Tapi dulunya bangsa Arab itu menyembah agama bapaknya berupa agama Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi setelah melewati fase-fase yang mana bangsa Arab itu mengalami kemunduran, sehingga mereka itu menyembah seperti halnya berhala. Yang membawakan mereka menyembah berhala sendiri adalah Amr bin Luhai dari Bani Khaza'ah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok Nabi yang paling sempurna di antara Nabi yang lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang mana pada lahirnya Nabi Muhammad ada salah satu peristiwa pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menyerang Ka'bah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghadapnya dengan mengirim sekelompok burung ababil yang membawakan kerikil dari neraka. Wallahu a'lam. Nabi Muhammad, ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum dilahirkan baru 2 bulan di kandungannya itu ayahnya sudah mendahulunya yang bernama Abdullah. Terus ketika beliau umur 6 tahun akhirnya disusul oleh ibunya bernama Siti Aminah. Akhirnya Nabi Muhammad sendiri menjadi yatim piatu, yang mana Nabi Muhammad mengikuti kepada kakeknya yang bernama Abu Thalib. Setelah bersama Abu Thalib, akhirnya Nabi Muhammad ditinggal lagi oleh kakeknya pada umur 12 tahun, sehingga Nabi Muhammad harus ikut kepada pamannya yang bernama Abu Muthalib. Dan bersama Abu Muthalib sendiri, Nabi Muhammad itu sudah mengembala kambing. Peradaban Islam masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyiarkan dakwah itu pertama kali tidak secara terang-terangan.
Akan tetapi Rasulullah SAW menyiarkan dakwah secara syirik atau bersembunyi-sembunyi. Yang didakwai oleh Rasulullah pertama kali adalah keluarganya, kedua adalah para sahabatnya. Rasulullah menggunakan dakwah syirik karena Rasul itu takut bahwa nanti kaum Quraisy akan menyerangnya ketika dakwah secara terang-terangan langsung. Orang yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah sendiri adalah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, terus ada Ali bin Abi Thalib, dan terakhir ada Zaid bin Harithah. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara individu atau syirik, turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan dakwah secara terang-terangan agar umat Islam itu menyuarakan bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Akan tetapi ditolak mentah-mentah oleh pemimpin kaum Quraisy sendiri, sehingga semakin banyaknya pengikut Nabi Muhammad SAW, semakin banyak juga tantangannya yang dilewati oleh beliau, sehingga Nabi Muhammad sendiri hijrah ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun masjid bertujuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan agar kaum muslimin itu gampang dalam melakukan berinteraksi seperti halnya mencari ilmu dan lain-lain. Dan kedatangan Nabi Muhammad SAW sendiri itu disambut gembira oleh kaum Ansor, yakni ketika golongan para kaum di Mekah itu namanya kaum Muhajirin, sedangkan kaum-kaum yang ada di Madinah itu dinamakan kaum Ansor. Lebih hebatnya lagi, di Madinah sendiri itu tidak sering adanya kontrak, karena ada sebuah perjanjian yang mana antara kaum muslim dan non muslim atau kaum Yahudi sendiri itu melaksanakan adanya perjanjian tidak mengganggu satu sama lain, yang mana perjanjian ini dibukukan menjadi sebuah piagam yang bernama Piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada beliau umur 25 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dengan total 23 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah. Dengan kesempurnaan akhlaknya, beliau merupakan qudwah bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Beliau akhirnya menutup usia pada usia 63 tahun, bertepatan pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, terbentuklah sebuah khalifah atau Khulafaur Rasyidin, yang artinya pengganti Nabi Muhammad SAW yang diberikan petunjuk. Khulafaur Rasyidin pertama kali yakni dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Islam, nama beliau adalah Abdul Ka'bah. Kemudian diganti
setelah masuk Islam diganti dengan Rasulullah menjadi Abdullah. Abu Bakar sendiri dijuluki As-Siddiq karena beliaulah yang membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam setiap peristiwa, terutama saat peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq mengemban jabatan khalifah selama kurun 2 tahun lebih. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantilah kepemimpinan kedua yang mana dipimpin oleh sahabat Nabi sendiri, yakni Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama lengkapnya adalah Umar bin Khalaf bin Naufal bin Abdi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar sebelum masuk Islam adalah merupakan seseorang yang sangat memusuhi terhadap agama Islam. Umar bin Khattab salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Peranan terpenting dalam Sayyidina Umar sendiri adalah pimpinan, yakni perluasan wilayah dan kebijakan politiknya. Kemudian Umar diberi gelar Singa Padang Pasir karena kecerdasan juga kecepatannya dalam melakukan berpikir secara baik. Khalifah Umar memerintah kurang lebih selama 10 tahun lebih 6 bulan. Masa jabatannya berakhir dengan tragis karena ada seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah yang mana menyerang Umar bin Khattab dari belakang. Ketika Umar bin Khattab hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah sendiri menyerangnya dari belakang menggunakan belati, yang mana belati tersebut sudah dilumuri oleh racun yang sangat mematikan. Umar meninggal pada tanggal 25 Dzulhijjah 23 Hijriah. Sebelum wafat, Khalifah Umar menunjuk 6 calon untuk menggantikannya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Umar bin Khattab atau anaknya Umar sendiri. Terus terpilihlah di antara 6 tadi setelah terjadi musyawarah dari para sahabat, sehingga terpilihnya adalah khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman menjadi khalifah yang paling lama di antara khalifah yang lain, yakni Utsman menjabat selama 12 tahun. Bukan masa kekuasaan yang sukses bagi Utsman sendiri selama menjabat 12 tahun. 6 tahun adalah kekuasaan yang baik dan 6 tahunnya lagi adalah kekuasaan yang buruk. Khalifah Utsman sendiri mempersembahkan karya terbaiknya, yakni membukukan Al-Quran yang biasa kita lihat, yakni Mushaf Utsmani, yang mana bisa kita rasakan sampai detik saat ini. Utsman bin Affan menutup usianya karena dibunuh para pemberontak di rumahnya sendiri saat beliau sedang membaca Al-Quran. Peristiwa ini meninggalkan luka yang mendalam bagi umat Islam sendiri, menyebabkan perpecahan dan konflik yang berlangsung
hingga bertahun-tahun. Khalifah yang keempat atau Khulafaur Rasyidin yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinannya berlangsung dari tahun 656 Masehi hingga 661 Masehi. Di masa penuh tantangannya setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan. Ali dikenal sebagai sosok yang bijaksana, pemberani, dan memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu agama sehingga Ali dijuluki sebagai Babul Ilmi. Namun masa Khalifah Ali bin Abi Thalib diwarnai dengan konflik internal. Salah satunya adalah konflik Perang Jamal. Selain itu, Ali juga menghadapi Perang Siffin, yang mana Perang Siffin tersebut melawan Muawiyah bin Abu Sufyan yang menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman. Kedua perang ini menjadi perpecahan yang mendalam karena menjadi awal-awal sekte dalam Islam, termasuk kelompok Khawarij yang kemudian memberontak melawan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau wafat pada tahun 661 Masehi akibat serangan dari seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam, yang mana menikamnya saat beliau sedang sholat subuh di Masjid Kufah. Wafatnya Ali menandai akhir dari masa kekhalifahan atau Khulafaur Rasyidin dan membuka jalan bagi Muawiyah untuk mendirikan dinasti Umayyah, mengubah sistem kekhalifahan menjadi monarki yang diwariskan secara turun-menurun. Dinasti Umayyah sendiri didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dinasti ini berpusat di kota Damaskus. Pemerintahan dinasti Umayyah menggunakan sistem monarki, artinya turun-menurun. Mereka memperluas wilayah Islam hingga mencakup Spanyol dan India Timur. Kemajuan peradabannya diantaranya adalah seperti politik, ilmu pengetahuan, dan perdagangan. Kemunduran dinasti Umayyah sendiri diantara lain ketidakpuasan rakyat dan munculnya kekuatan dinasti Abbasiyah yang berhasil menaklukkan dalam revolusi pada tahun 750 Masehi. Setelah dinasti Umayyah, berkelanjutlah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri didirikan oleh keturunan Abbas atau keturunan paman Nabi Muhammad SAW. Mereka mengambil alih kekuatan dengan dukungan kaum Mawali dan kaum Syiah. Pemerintahan Abbasiyah sendiri memindahkan ibu kotanya ke Baghdad yang tadinya dari Damaskus dipindahkan ke Baghdad. Kemajuan peradabannya diantara lain yakni dibawa oleh Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Terjadi dalam masa keemasan dan berkembangnya ilmu pengetahuan seperti halnya teknologi, kedokteran, dan filsafat. Dinasti ini melemah karena konflik internal, pemberontakan, dan tekanan dari luar, terutama serangan dari bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Cukup sekian dari saya. Apabila dalam menyampaikannya dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.